Mas, sebenarnya ini memang tenaga kerja kita yang memang tidak terserap karena pasar mintanya beda, karena perubahan pasca pandemi begitu, atau memang ada pengaruh ini perilaku anak-anak muda yang juga pilih-pilih kerja begitu? Ya, itu ada juga karena kalau kita lihat data yang lain dari BPS dan juga dari OECD, ada yang klasifikasinya not in education, not in training. Jadi mereka nggak sedang mencari kerja, tidak juga dalam pendidikan, ya, nggak masuk klasifikasi pengangguran, tapi bisa menjadi potensi pengangguran kalau tiba-tiba mereka mau mencari kerja. Ya. Itu potensi sekitar 9,9 juta, ya, yang dari klasifikasi NEET itu. Artinya bisa ada potensi peningkatan angka pengangguran ke depan kalau tidak match. Jadi perilaku dari Gen Z ini kita juga harus lihat ya. Jadi memang dunia pendidikan itu ada kontribusinya ya, dan saya rasa cukup dominan. Tetapi perilaku ya dari Gen Z ini juga patut menjadi perhatian karena kan mereka termasuk bukan picky jobs gitu ya. Jadi memilih-milih pekerjaan yang sesuai dengan apa namanya kesukaan mereka. Tetapi ini saya rasa bukan hal yang sangat dominan. Yang paling dominan menurut saya masih dari sisi hulunya, bukan dari behavior pencari kerjanya, tapi lebih dari sisi hulu, bagaimana sektor pendidikan, industri pendidikan, kampus, vokasi dalam hal ini masih disentangle, tercerabut ya secara cukup signifikan gitu ya dengan kepentingan atau apa namanya kebutuhan di dunia kerja. Oke, Mas, tadi kan pemerintah juga mengklaim ya, sebenarnya mereka juga punya punya planning, punya backup plan bahwa ya udah vokasinya diubah lah gitu, dicocokin, jadi supaya mix and match lagi. Ini menurut Mas sudah cukup terjadi atau masih hanya slogan-slogan saja, Mas? Sudah ada. Kalau kita melihat dari sekali lagi trajektorinya sudah mengarah ke sana, gitu ya. Dari apa yang saya lihat, entah itu dari Kemenaker maupun dari Kementerian Pendidikan Tinggi, itu juga sebenarnya sudah mengarah ke sana. Tetapi ya tentu belum optimal karena ternyata ya permasalahan di lapangannya agak lebih sulit, gitu ya kan. Nah, karena kalau kita mau bicara link and match atau mix and match ya sekali lagi itu perlu juga keterlibatan di luar pemerintah gitu kan, bagaimana industrinya itu juga kemudian memberikan investasi yang memadai dan berkolaborasi dengan dunia pendidikan karena selama ini yang terjadi adalah tidak ada kolaborasi. Mereka misalnya dalam dunia bisnis industri-industri juga ternyata mereka sibuk membangun apa namanya training dan membangun kemudian kampusnya masing-masing. Kan kalau kita lihat dari sistem di Korea atau di Jepang atau di negara-negara maju seperti di Eropa, Jerman dan seterusnya, itu kan apa namanya dana dari industri itu masuk ke sektor pendidikan sehingga ya tercipta kolaborasi yang alami gitu kan. Tapi kita sekarang enggak, banyak dari industri kita yang justru sibuk membuat pendidikan dan pelatihan sendiri-sendiri karena mungkin ya tidak percaya dengan sistem pendidikan kita gitu. Itu yang mungkin harus Oke. diselesaikan juga. Oke, jadi komunikasi dan juga apa ya, boleh dibilang ekosistemnya Mas ya, ini yang harus dibangun sehingga benar-benar sekali lagi ini apa yang dibutuhkan sama apa yang tersedia itu nyambung begitu ya, sehingga anak-anak ini juga Ya, nggak pilih-pilih kerjaan lagi. wonderful helix ecosystem, betul, betul Mas Andi. Oke, baik. Pengamat ekonomi Universitas Indonesia Fitra Faisal Hastriadi, terima kasih atas waktu Anda di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.